Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Komarumisak. Saya dari kelas Agribisnis D dengan NIM 210321100094. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi lahan pertanian. Apa sih klasifikasi lahan pertanian itu? Yang pertama, pengertian dari lahan. Lahan merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi makhluk hidup. Lahan atau land diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air, dan vegetasi, serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan. Sedangkan menurut FAO 1976 dalam Lutfi Reyes 2007 148, lahan merupakan suatu lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, topografi, tanah, hidrologi, dan vegetasi di mana pada batas-batas tertentu mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan, termasuk di dalamnya adalah kegiatan manusia beserta dampaknya. Sehingga, apa sih klasifikasi lahan itu? Klasifikasi lahan dapat didefinisikan yaitu semua faktor atau komponen atau sifat atau ciri lahan yang dapat diukur atau ditaksir atau diestimasi seperti tekstur tanah, kedalaman efektif tanah, lereng permukaan, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu ada kesesuaian lahan. Pengertian dari kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan dari sebidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu yang lebih spesifik dari kemampuan lahan. Lalu tujuan daripada evaluasi kesesuaian lahan adalah untuk memberikan penilaian kesesuaian lahan untuk tujuan-tujuan yang telah dipertimbangkan. Lalu manfaat evaluasi kesesuaian lahan adalah untuk memberikan pengertian tentang hubungan-hubungan antara kondisi lahan dan penggunaannya. Lalu selanjutnya yaitu ada struktur klasifikasi kesesuaian lahan menurut kerangka kerja FAO 1976 terdiri atas 4 kategori, yaitu yang pertama ordo atau order, yaitu untuk menunjukkan keadaan kesesuaian secara umum. Lalu yang kedua yaitu ada kelas, yaitu untuk menunjukkan tingkat kesesuaian dalam ordo. Yang ketiga ada subkelas, yaitu untuk menunjukkan keadaan tingkatan dalam kelas yang didasarkan pada jenis pembatas atau macam perbaikan yang diperlukan dalam kelas. Lalu yang terakhir ada satuan, yaitu untuk menunjukkan tingkatan dalam subkelas didasarkan pada perbedaan-perbedaan kecil yang berpengaruh dalam pengolahannya. Nah, selanjutnya ada kesesuaian lahan selanjutnya dibagi dalam 2 ordo utama, yaitu sesuai atau bisa disebut dengan S dan tidak sesuai atau bisa disebut dengan N, yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada ordo S atau sesuai. Nah, ordo S ini yaitu merupakan lahan yang masuk ke dalam ordo ini adalah lahan yang dapat digunakan untuk suatu penggunaan tertentu secara lestari tanpa atau dengan sedikit resiko kerusakan terhadap sumber daya lahannya. Yang kedua yaitu ada ordo N atau tidak sesuai, yaitu lahan yang termasuk ordo ini mempunyai pembatas sedemikian rupa sehingga mencegah suatu penggunaan secara lestari. Yaitu ada kerangka klasifikasi kesesuaian lahan pada tingkat kelas menurut sistem FAO 1976 dibagi ke dalam 5 ordo, terdiri dari 3 ordo S dan 2 ordo N. Yaitu yang pertama, ada kelas S1 atau sangat sesuai, yaitu lahan tidak mempunyai pembatas yang berat untuk suatu penggunaan secara lestari atau hanya mempunyai pembatas yang tidak berarti. Dan ada kelas S2 atau bisa disebut dengan cukup sesuai, yaitu lahannya mempunyai pembatas-pembatas agak berat untuk suatu penggunaannya lestari. Lalu yang ketiga yaitu ada kelas S3 atau sesuai marginal, yaitu lahan yang mempunyai pembatas-pembatas yang sangat berat untuk suatu penggunaan yang lestari. Yang terakhir yaitu ada kelas N1 atau tidak sesuai saat ini, yaitu lahan mempunyai pembatas sangat berat tetapi masih memungkinkan diatasi, hanya tidak dapat diperbaiki dengan tingkat pengetahuan sekarang dengan biaya yang rasional. Lalu yang terakhir yaitu disebut juga dengan kelas N2 atau tidak sesuai selamanya. Dan presentasi dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.